Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah mempersiapkan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa dan roh kita untuk kita jadikan sebagai persembahan. Kita taruh di atas mezbah yang kudus, dan biarlah Roh Kudus tetap mengurapi kita semua. Haleluya. Kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami ada lagi, kami kuat, kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena pemeliharaanmu, semua karena cinta-Mu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami ada pagi ini Tuhan. Kami akan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami akan memuliakan, meninggikan Engkau. Dengan satu keyakinan Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami. Darah-Mu yang tercurah di Kalvari sudah membasuh bersihkan kami dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak ada di hadirat-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai seluruh hidup kami, menguasai tempat ini, sehingga kebebasan dari Allah menjadi bagian kami. Kalaupun ada kuasa kegelapan, intipan kuasa kegelapan yang coba mengganggu jalannya ibadah kami dalam bentuk apapun juga Tuhan, yang coba mau mengambil alih konsentrasi kami saat beribadah, kami usir, kami tengking, kami patahkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami berkemenangan di dalam Engkau untuk memuliakan Engkau. Kami mulaikan ibadah kami pagi ini. Kami alaskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Sorak
atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, aku agungkan. Oh Yehova, aku agungkan, haleluya, aku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, oh Yesus, oh Yehova, Kau sekali lagi lakukan Tuhan, ku agungkan, aku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, aku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan, Yehova, Kau ku agungkan, Yehova, Kau ku agungkan. Haleluya, kami agungkan, kami agungkan Tuhan, kami agungkan Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami agungkan Engkau di tempat ini Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Amin. Biarlah tepukan tangan kita, suara kita untuk memuji Tuhan. Permainan musik, bahkan seluruh hidup kita pagi ini, semuanya untuk keagungan dan kebesaran Amin. Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Tetap tinggal berdiri saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat ini ku datang lagi, amin. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tangan
berserai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita masih tetap tinggal berdiri saudaraku. Karena Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Sehingga kita ada pada pagi hari ini. Oh Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh Tuhan pencipta langit, bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit, bumi dengan kuat kuasa. Oh Tuhan, oh Tuhan pencipta langit, bumi dengan kuat kuasa-Nya.
pujian jemaat sektor 5. Silakan tampil ke depan. Heran namanya, sungguh heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, sungguh heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya.
Puji Tuhan, kita diberkati lewat pujian ini. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saya tidak tahu kapan terakhir kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi saya sangat percaya semua kita yang ada pagi ini selalu bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, Dia memelihara kita dengan penuh kasih sayangnya. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Hanya saja padamu
kasih Tuhan. Engkau pelihara kami dengan kasih sayang-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau wanita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kegelapan-Mu Engkau menuntunku dengan penuh kasih. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Ibu Gembala dengan kasih Kristus akan berdoa. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam kegelapan-Ku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Sekali lagi katakan Terima kasih Tuhan. amin. Terima kasih Bapa. Dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam kegelapan-Ku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Amin. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah janji-Mu. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami.
di dalam kegelapan yang sering Tuhan ingin menutupi jalan hidup kami. Tetapi Engkau tetap menuntun kami. Di saat badai mendera, Engkau tetap memelihara kami, membawa kami Tuhan pada satu titik di mana kami merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan untuk semua kebaikan-Mu, kami hanya bisa bilang terima kasih Bapa. Kami tidak bisa membalas kebaikan. Engkau yang kenal isi hati kami, dan Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami. Air mata yang mengasihi Tuhan, air mata penyesalan atas segala kesalahan yang telah kami buat. Dan kami percaya setiap air mata yang kami teteskan, karena Tuhan doa kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, itu ada batasnya. Engkau pasti menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Bila pagi hari ini kami telah memuliakan Engkau, dan tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Kami buka hati kami, biar hati kami menjadi tempat yang subur untuk firman-Mu ditaburkan. Supaya itu akan bertumbuh menjadi berarti, sangat berarti dalam hidup kami. Hamba firman-Mu kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberi hikmat, memberi kekuatan. Supaya di dalam pemberitaan firman-Mu, bukan isi hati dan pikiran hamba-Mu ya Tuhan, tetapi hanyalah isi hati-Mu yang disampaikan kepada kami. Acara penyerahan anak juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar semua jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Kami pinta tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita dengarkan pemberitaan firman, kita akan mengikuti penyerahan anak dahulu. Kita akan menyerahkan anak yang bernama Kingsley Alicia Houghton. Saya baca dulu karena ini nama sulit-sulit sekarang saudara-saudara. Orang tuanya menikah di Lampung, tapi anak ini lahir di Singapura dan diserahkan di Kota Palu. Puji Tuhan. Kami undang keluarga yang menyerahkan anak, silakan. Puji Tuhan. Untuk kesekian cucu rohani saudara-saudara, kita serahkan kepada Tuhan. Di Alkitab kita lihat sebuah penyerahan anak itu bukan sesuatu yang baru atau langka, tetapi memang dilaksanakan di dalam firman Tuhan. Sehingga dalam pengakuan iman Gereja Pentekosta Indonesia mencantumkan salah satu poin adalah penyerahan anak itu sesuatu yang kita harus lakukan. Ada kisah seorang yang dilahirkan berdasarkan doa orang tuanya atau ibunya. Lalu waktu anak itu lahir dan diserahkan kepada Tuhan. Saya baca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 27 dan 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ini kisah Hana
yang dimadu, saudara-saudara, dan dalam pergumulan hidup dalam rumah tangganya yang dia gumuli dan doakan untuk peroleh seorang anak. Dan doa itu tidak sia-sia. Doa itu dijawab oleh Tuhan. Lahirlah seorang putra dan dinamakan Samuel. Dan sekarang kita akan menyerahkan anak Kingsley Alicia Houghton. Betul? Ya, tidak salah. Terimalah ya Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Lagi kita nyanyikan. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu. Terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu. Terima kasih Bapa di sorga, di hadapan hadirat-Mu kami datang bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat yang kami sudah nikmati, khusus keluarga yang ada di hadapan-Mu di tengah-tengah perhimpunan kami hari ini yang berniat untuk menyerahkan anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami menyerahkan Tuhan dan sebelum tangan hamba-Mu diletakkan atasnya, kuduskanlah hidup hamba-Mu biar menjadi saluran berkat untuk anak ini. Kemudian hari anak ini menjadi besar, menjadi orang yang cinta dan mengasihi orang tua, lebih lagi akan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan anak Kingsley Alicia Houghton di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat anugerah Tuhan menyertai anak ini dalam pertumbuhannya, akan memiliki pertumbuhan fisik yang sehat, jauh dari bahaya dan mara bahaya, sakit penyakit. Bahkan dalam pertumbuhannya dalam bidang kerohanian kemudian hari akan berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan sesuai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kedua orang tuanya yang mendidik, mengasuh dan merawat supaya anak ini Tuhan boleh bertumbuh dengan sehat dan wajar, nama Tuhan dimuliakan. Cinta kasih kedua orang tuanya akan nyata dalam hidup mereka sehingga anak ini menjadi kesukaan dan kebanggaan kedua orang tuanya. Terpujilah akan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati anak ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di sini kita ada tamu hamba Tuhan dari Tentena. Kami silakan Saudara Pendeta Onibala akan menyampaikan firman Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya terima kasih kepada Om Niaga dan Tante sebagai gembala jemaat yang hari ini mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Iya, walaupun memang saya gembala, iya, karena nanti di sini baru saya ditugaskan, saudaraku. Iya, saya pikir-pikir bebas. Dan memang saudara, saya dari Manado. Ada 2 agenda yang saya laksanakan di kota Manado. Yang pertama, menghadiri pesta pernikahan keponakan. Adik istri saya punya anak menikah. Yang kedua, saya memang jadwal check up. Bulan April lalu saya harus pasang ring di jantung. Karena 2 tahun lalu saya mengalami anfal jantung di rumah di kamar mandi, tapi puji Tuhan, iya, kalau hari ini masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Waktu saya di Manado 1 minggu saja, karena saya hari Kamis dari Tentena ke Manado, kemudian dari Manado hari Kamis tiba hari Jumat di kota Palu ini. Dan memang masih dalam tahap istirahat, jadi saya belum kembali ke Tentena. Jadi pikir-pikir ibadah saja di tempat ini. Tapi kalau pagi hari ini dipercayakan, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan membuka kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang saya akan ambil pembacaan Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32. Kejadian pasal 32 mulai ayat 22. Ada topik atau perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita mungkin tahu cerita ini. Kisah tentang Yakub yang setelah kemudian dia melakukan kesalahan, mencuri atau menipu hak keselungan kakaknya Esau. Yakub harus lari tinggalkan orang tuanya. Dia pergi ke satu negeri, kemudian tinggal di sana kurang lebih 20 tahun. Setelah itu dia punya inisiatif ingin kembali, khususnya berjumpa dengan kakaknya Esau yang telah dia sakiti. Nah, dalam kisah ini saudaraku adalah kisah di mana kemudian Yakub mengalami situasi yang dilematis. Kenapa saudara? Kalau saudara kemudian membaca
kisah ini sebelumnya, Yakub dalam perjalanannya pulang ke kampung halamannya, ingin jumpa dengan kakaknya, dia alami stres yang luar biasa. Ada pemikiran-pemikiran negatif Yakub. Bagaimana? Apakah kakakku Esau bisa menerimaku? Bagaimana nanti kalau kemudian dia menyerang aku dan membunuh aku dan seluruh keluargaku? Ini pikiran yang membuat Yakub berusaha untuk cari solusi, kira-kira bagaimana caranya. Ini tekanan yang sungguh dialami oleh Yakub. Dia memang buat strategi, saudara. Dia bagi kelompok, dia pikir kalau kemudian kakaknya Esau datang kemudian bermaksud jahat, paling tidak istri anak-anaknya bisa terselamatkan, bisa melarikan diri. Orang-orang upahan hamba-hambanya yang disiapkan untuk jadi tameng, saudara, itu mungkin bisa binasa, tapi keluarganya bisa diselamatkan. Itu pemikiran Yakub. Nah, sampai kemudian sementara dia berpikir bagaimana caranya, apakah Esau mau damai atau kemudian akan bermaksud jahat, Alkitab berkata, tiba-tiba ada seseorang malaikat Tuhan datang dan bergumul dengan Yakub. Saudara, ada perjuangan fisik, tekanan secara psikis itu dialami Yakub saat itu. Yang kemudian juga dia menghadapi pergumulan secara fisik, saudara. Artinya ini pergumulan yang sangat kompleks sekali yang dialami oleh seorang yang bernama Yakub. Dan mungkin saudara, peristiwa yang terjadi pada Yakub banyak kita alami di hari-hari ini. Ada tekanan-tekanan secara psikis jiwa kita, saudara. Karena mungkin situasi persoalan di kantor, usaha bisnis membuat kita orang stres. Bagaimana mau cari ini solusi? Apalagi sekarang ada pergumulan baru, belum selesai yang digumuli, datang pergumulan yang satu. Harus berhadapan dengan seseorang yang Alkitab bilang kemudian itu malaikat Tuhan yang harus mengadu fisik dengan Yakub. Terkuras nanti pikiran, jiwa, tenaganya, saudara. Tapi kesempatan ini saya ingin memberikan kepada kita kebenaran yang penting untuk kemudian kita bisa tahu apa sebenarnya maksud dari setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada pergumulan yang datang kepada kita yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi semua pergumulan yang datang kepada kita, yakini saudara, itu atas izin Tuhan. Dan kalau itu pergumulan izin Tuhan, selalu di balik pergumulan itu ada rencana baik Tuhan untuk saya dan saudara. Dan ini yang harus kita imani sebagai orang percaya. Nah, dari kisah ini saya memberi judul 5 tujuan pergumulan. Kisah yang dihadapi oleh Yakub itu menjadi sebuah gambaran bagi kita. Kalau saya alami atau terima pergumulan dalam hidup kekristenan saya, mari kita belajar dari kisah ini. Ada 5 tujuan Tuhan melalui pergumulan. Dan hari ini mari kita akan lihat satu persatu, saudaraku. Yang pertama, tujuan pertama, melalui pergumulan Tuhan ingin, perhatikan, memincangkan kekuatan dan andalan diri untuk kita hanya berserah pada kekuatan Tuhan. Coba kita lihat ayat itu, ayat yang ke-25. Kejadian 32 ayat 25 berkata begini. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, kekuatan kita ada pada sendi. Orang kalau mau angkat beban, saudara, memang kekuatan ada pada otot tangannya.
Tapi kekuatan utamanya itu ada sendi pangkal, saudaraku. Bagaimana kemudian kalau sendi pangkal bermasalah, kita mau angkat beban, apalagi ini dalam pergumulan. Boleh dikata ini, saudaraku, ini pertandingan smackdown yang harus dihadapi oleh Yakub. Dalam pergumulan, karena orang ini, malaikat ini lihat, aduh kuat juga ini Yakub, saudara. Maka dia kemudian toki itu pangkal paha daripada Yakub, yang kemudian membuat Yakub dengan kekuatan yang ada padanya tidak bisa bikin apa-apa, saudaraku. Ini sebuah gambaran bagi kita, saudara. Ketika Tuhan izinkan pergumulan masalah dalam hidup kita, saudara, Tuhan seringkali harus izinkan ini. Tujuannya apa, saudaraku? Supaya kita jangan andalkan kekuatan kita. Amin, saudara. Dan apa kekuatan kita? Seringkali kekuatan manusia yang diandalkan kekayaannya, atau mungkin fisiknya, saudaraku, sama seperti Yakub, atau mungkin jabatannya, kekuasaannya. Tapi dalam kisah ini, itu Tuhan kemudian retakan, saudaraku. Tuhan pukul, terpelecok, jadi timpang. Tujuannya apa? Supaya Yakub benar-benar hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan ini yang seringkali Tuhan izinkan pergumulan dalam hidup kita sebagai orang percaya, supaya kita jangan andalkan kekuatan-kekuatan yang mungkin bisa saja kita harapkan dan andalkan. Tapi ketika itu datang masalah, pergumulan, tantangan, Tuhan mau ajarkan kita sebagai umatnya, orang percaya, jangan berharap, jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada Yakub. Itu juga yang Tuhan mau pesan kepada saya dan saudara. Saat menghadapi pergumulan yang berat, saudara, Tuhan mau kita jangan andalkan kekuatan diri sendiri, harus andalkan Tuhan. Apapun pergumulanmu, kalau kita andalkan Tuhan, selalu tersedia jalan keluar bagi saya dan saudara. Yang kedua dari kisah ini, saudara, coba kita lihat ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Perhatikan, saudara, ayat ini berkata, orang itu berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Cuma memang Yakub bertahan, tunggu dulu, kalau belum berkati aku. Tapi kisah ini, peristiwa ini memberikan gambaran, biarkanlah aku pergi karena fajar sudah menyingsing. Jadi satu malam mereka bergumul, pas fajar itu harus diakhiri, saudara. Artinya apa, saudara? Ini sebuah gambaran rohani yang indah buat saya dan saudara, bahwa setiap pergumulan selalu ada batas waktunya. Sekali lagi, saudara, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kepada kita selalu ada batas waktunya. Fajar menyingsing, harus selesai ini pergumulan. Ingat Alkitab berkata, untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Torang hidup saja ada batas waktu, apalagi pergumulan kita. Sebab itu, saudaraku, saya ajarkan ke jemaat dan saya mau kasih tahu untuk kita hari ini. Ada 3 rumus masalah atau pergumulan. Orang kalau di sekolah tahu rumus, biar bagaimanapun itu soal susah, pasti kalau kuasai rumus itu akan bisa kita jawab. Rumus pertama kalau kita bicara tentang masalah pergumulan, saudara, setiap masalah, setiap pergumulan ada batas waktunya.
Untuk segala sesuatu ada masanya. Amin, saudara. Yang kedua, setiap pergumulan, setiap masalah, ini rumus kedua, selalu ada jalan keluar atau solusi. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab bagian B berkata, sebab pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang penting orang jangan keluar jalan Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, rumus ketiga, setiap masalah, setiap pergumulan itu selalu ada manfaatnya. Yakobus 1 ayat 12. Kalau kamu sudah tahan uji, berbahagialah orang yang dapat pencobaan. Sebab kalau kamu sudah tahan uji, Ia akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi setiap ujian, setiap pergumulan, rumus ketiga, selalu ada apresiasi, selalu ada mahkota yang Tuhan siapkan. Kalau saudara dapat pergumulan 1 bulan 1 kali dan saudara mampu atasi, berarti 1 bulan selesai ada mahkota. Bulan kedua saudara mampu menangkan, dapat 2 mahkota. Amin. Kalaupun dipersingkat, tiap minggu ada pergumulan dan saudara bisa menangkan bersama dengan Tuhan. Ingat, selalu ada manfaat, selalu ada keuntungan, selalu ada profit di balik setiap masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya kalau ada masalah, ada pergumulan, langsung bersyukur, terima kasih Tuhan. Ini kesempatan saya dapat 1 lagi mahkota. Amin, jemaat Tuhan. Jangan ketika ada masalah, oh Tuhan, kayak apa lagi so begini. Belum kelar ini 1, ini lagi so datang. Yakub kemudian dia lagi stres berat. Aduh, bagaimana ini mau selamatkan kita pe keluarga dan semua kekayaan ini. Bagaimana kalau Esau datang marah-marah, bawa pasukan, bunuh kita orang semua. Ini sebuah tekanan psikis yang luar biasa yang sementara dihadapi oleh Yakub. Belum kelar dia pikir, datang masalah 1 pergumulan. Seorang malaikat dalam bentuk laki-laki bergumul dengan dia 1 malam. Sendi pangkalnya harus terpelecok, saudara. Itu bicara tentang Tuhan seringkali izinkan masalah untuk pukul. Ini yang Anda selalu andalkan, ya. Ini yang Anda selalu andalkan. Tuhan pukul dulu sadiki, saudara, supaya kita orang belajar andalkan Tuhan. Yang kedua, bahwa ternyata setiap masalah, fajar sobat nyingsing, setiap masalah ada batas waktunya. Puji Tuhan. Yang ketiga, coba kita lihat ayat 28. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lewat pergumulan yang dihadapi oleh Yakub, saudaraku, yang tadinya namanya Yakub, lewat pergumulan Tuhan ganti jadi Israel. Ada pengertian rohani yang dalam di sana, saudara, bahwa ternyata melalui pergumulan atau lewat pergumulan, pergumulan itu menghasilkan perubahan. Dari Yakub jadi Israel. Saudara, seringkali, bahkan banyak kali Tuhan harus izinkan masalah dan pergumulan datang kepada kita. Tujuannya apa? Tuhan mau merubah hidup kita. Amin, jemaat Tuhan. Tuhan ingin terjadi perubahan, Tuhan ingin terjadi pemulihan, sama seperti Yakub, saudaraku. Justru disinilah namanya dirubah. Awalnya Yakub yang artinya penipu, sekarang jadi Israel. Luar biasa, saudaraku, cara Tuhan untuk merubah seorang pribadi yang bernama Yakub.
Dan perubahan terjadi melalui suatu pergumulan. Kalau hidup kita ada pergumulan, saudara, jangan pernah kita bersungut-sungut dengan pergumulan itu. Ternyata dari kisah ini mengajarkan dan mengingatkan kita, ada pesan Tuhan yang mendalam. Justru Tuhan izinkan pergumulan, tujuannya apa? Untuk merubah kita, merubah cara hidup kita, merubah karakter kita, merubah pola pikir kita, merubah kita supaya level iman kita jangan stagnan, tapi level iman kita lewat pergumulan harus naik untuk mencapai kesempurnaan iman. Yakub alami perubahan nama, bukan lagi Yakub, tapi jadi Israel, justru melalui perubahan, melalui pergumulan, saudaraku. Saya mau komparasi sedikit, saudaraku, beralih. Kalau saudara lihat itu pergumulan yang terjadi antara Daud dan Goliat. Daud itu disuruh papanya, "Nak, ini bekal, bawa di medan peperangan. Yang kedua, cari tahu bagaimana kondisi kakak-kakakmu. Dorang ada baik-baik, luka dalam peperangan atau bagaimana?" Daud kemudian ikut DP papa mau bawa bekal, kemudian mau cari tahu bagaimana kondisi kakak-kakaknya. Sampai di medan pertempuran Israel dan Filistin, yang terjadi apa, saudara? Daud dengar ada cemoohan, teriakan-teriakan, tantangan dari Goliat untuk menantang satu pasukan terbaik Israel, 1 lawan 1. Kalau pasukan Israel menang atas Goliat, Filistin akan tunduk sama Israel. Tapi kalau Israel punya pasukan utusan kalah dengan Goliat, maka Israel harus tunduk sama Filistin. Alkitab berkata dalam kisah itu, dari Raja Saul sampai kepada prajurit terbawah, tidak ada yang berani. Semua dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Padahal sebenarnya Saul harus bertanggung jawab. Ingat, waktu Saul dipilih jadi raja, Alkitab berkata Saul itu agak beda sedikit. Postur tubuhnya lebih tinggi dari tinggi rata-rata fisik orang Israel. Artinya, saudara, Saul itu cocok baku dapa dengan Goliat. Agak seimbang dorang, saudaraku. Tapi kalau kasih yang Daud, tidak punya pengalaman apa-apa. Tapi ada hal menarik di sini, saudara. Daud tidak pernah berpikir harus berhadapan dengan Goliat. Daud tidak pernah merencanakan harus berperang dengan Goliat. Tidak ada dalam rencana awal. Tapi justru ketika dia ada di tempat itu, Goliat tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Saudara, ini sebuah gambaran iman bagi kita. Ada seringkali, saudaraku, ada Goliat masalah, pergumulan besar yang tidak pernah direncanakan, saudara, yang tidak pernah dipikirkan, tapi kemudian kita harus hadapi. Nem boleh lari, harus hadapi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ingat, ternyata Goliat adalah cara Tuhan untuk mengangkat dan mempromosikan Daud. Goliat justru dipersiapkan Tuhan untuk mempromosikan Daud bagi bangsa Israel. Saudara, ini sebuah pesan Tuhan bagi kita. Kalau ada pergumulan datang kepada kita, jangan mengeluh, jangan bersungut. Tuhan, aduh ini terlalu besar Tuhan. Ini masalah ini besar. Seperti Goliat dia besar. Saya tidak punya pengalaman apa-apa. Apa yang saya mau pakai untuk hadapi ini Goliat? Apa yang saya harus andalkan untuk kemudian bisa menang atas pergumulan sebesar Goliat? Tapi Alkitab berkata, Daud cuma pakai nama Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Dan kemenangan dialami oleh Daud. Haleluya. Amin, saudara. Jangan kita orang bersungut-sungut kalau ada masalah, ada pergumulan sebesar apapun. Karena kita mesti tahu, saudara, tantangan pergumulan
sebesar apapun di depan kita, tidak lebih besar daripada Tuhan yang ada di dalam kita, saudara. Yang penting kita andalkan Tuhan, saudara. Dan terjadi perubahan status daripada Daud lewat dia kalahkan Goliat. Termasuk juga yang dialami oleh Yakub. Ada perubahan dari Yakub menjadi Israel melalui apa? Pergumulan yang dihadapi oleh Yakub. Puji Tuhan. Yang keempat, coba kita lihat, saudara. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Setiap pergumulan tersedia berkat. Itu yang saya bilang. Rumus ketiga ketika kita hadapi masalah, jangan lupa bahwa di balik setiap pergumulan masalahmu selalu ada manfaat, selalu ada keuntungan, selalu ada profit bagi kita. Itu yang dialami oleh Yakub. Ketika dia bergumul satu malam, pada akhirnya melalui pergumulan dengan malaikat Tuhan, Yakub terima berkat dari Tuhan. Saudara, jangan pernah kita kecewa, kita putus asa, kehilangan harapan, kita tawar hati, kita kecut hati kalau kita hadapi masalah dan pergumulan seberat ataupun sebesar Goliat. Kalau kita andalkan Tuhan, yakinlah di balik setiap pergumulan masalah yang kita hadapi selalu ada tersedia berkat besar untuk saya dan saudara. Haleluya. Amin, jemaat Tuhan. Jangan pernah kemudian kita sekali lagi menolak itu, tawar hati, bersungut-sungut, saudara, menyerah, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan persekutuan hanya karena ada masalah. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau ada masalah saudara menyerah, tinggalkan Tuhan. Yang rugi bukan Tuhan, yang rugi bukan orang lain, yang rugi diri sendiri. Ingat kisah tentang Naomi, saudara? Waktu terjadi masalah di Bethlehem, Naomi dan suami bawa keluarganya, jual semua harta miliknya, lagi susah di Bethlehem. Coba cari hidup di rantau di Moab. Yang terjadi apa, saudara? Dulu pergi berempat, pulang Naomi sendiri. Puji Tuhan, ada anak mantu Rut yang masih tetap komitmen bersama-sama dengan mama mantunya, saudara. Tapi Naomi kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan segala-galanya. Kenapa? Karena ada pergumulan, menyerah, tinggalkan Tuhan. Lari dari persekutuan, lari dari pelayanan. Hari ini kita mau belajar bahwa ternyata di balik setiap pergumulan yang Tuhan izinkan sebenarnya ada tersedia berkat besar bagi saya dan saudara. Yakub terima berkat justru ketika dia dapat pergumulan. Jemaat eklesia Tamrin, saudara, salah satu cara Tuhan memberkati kita, salah satu cara Tuhan ingin mempromosikan kita adalah dengan cara lewati pergumulan-pergumulan hidup kita. Apapun itu, dalam bentuk apapun, saudara. Saudara, waktu saya kena anfal jantung, saudara, memang saya cukup sekarat, saudara. Saya, memang, saya tahu mau bilang bagaimana DP sakit, saudara. Saya so panggil istri, so mau bawa pesan, saudara. Memang masih ada kekuatan, so bawa pesan. Cuman saya belum sempat sampaikan pesan saya, istri saya pingsan, saudara. Karena dia lihat saya sudah menderita. Saya juga so nyanda tahan. Tuhan, saya bilang bagi Tuhan, so saya nggak mati, ambil jo saya Tuhan. So siksa kita ini Tuhan. Karena memang itu ya 5 hari, tapi itu 3 hari di rumah sakit memang luar biasa.
saudara. So memang so pasrah Tuhan. Ambejo, so tidak mampu kita ini Tuhan. Tapi ternyata saudaraku ya bisa dilewati. Dan di balik semua itu selalu ada hal-hal indah yang Tuhan kasih tahu sama saya, saudaraku. Belum selesai, ada pergumulan, saudaraku, yang memang membuat saya stres. Saya bilang, Tuhan, selama saya hidup, sudah kurang lebih waktu itu umur 51 tahun, tidak pernah saya hadapi pergumulan sekompleks ini. Nyanda pernah, memang ada, tapi saya anggap itu santai. Tapi ini memang Tuhan, aduh, banyak hal saudaraku. Bukan hanya masalah sakit jantung saya, tapi banyak hal yang terjadi dalam pengembalaan dan lain sebagainya. Hadapi memang tekanan yang luar biasa. Sampai bilang, Tuhan, lebih baik kalau memang saatnya kasih pindah jo kita orang, Tuhan. Iya. Karena tidak terkatakan ini masalah, saudara. Tapi setelah saya dapat kebenaran ini, Tuhan mulai tunjuk, oh ternyata ini semua adalah bagian dari rencana dan cara Tuhan. Sama seperti Daud, hadirkan Goliat untuk mempromosikan, mengangkat Daud. Sama seperti Yakub, Tuhan izinkan ini pergumulan, bukan cuma satu, saudara. Sementara stres, tertekan dengan situasi kondisi berpikir tentang keluarganya, Yakub kemudian diperhadapkan harus bergumul dengan seorang laki-laki yang adalah malaikat Tuhan. Tapi di balik semua pergumulan ternyata ada berkat yang Tuhan siapkan. Puji Tuhan. Dan bagian terakhir, saudaraku, coba kita lihat ayat 30. Ayat 30 berkata begini, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yakub menamai itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah. Melalui pergumulan yang dihadapi oleh Yakub, ternyata saudaraku, pergumulan itu sarana yang Tuhan beri untuk bisa melihat kemuliaan Allah. Yakub baru tahu, oh ternyata yang saya gumul ini Allah, Tuhan yang datang kepada saya. Saudara, banyak kali kita tidak sadar, saudara, bahwa ternyata saudara, pergumulan itu adalah kehadiran Allah bersama dengan kita. Tuhan mau hadir dengan kita. Amin, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Ayub, ada selalu kalimat firman Tuhan berkata, Tuhan berbicara dalam badai. Tuhan berbicara di tengah badai, saudaraku. Banyak kali kita kurang peka bahwa ternyata ini masalah ini untuk menghadirkan Tuhan datang dalam hidup kita. Untuk menghadirkan dan melihat kemuliaan Allah ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah usaha pekerjaan kita, ada di tengah karir kita, ada di tengah-tengah pelayanan kita. Kita seringkali salah melihat terhadap sebuah masalah yang Tuhan izinkan. Tapi hari ini firman Tuhan datang ingatkan bahwa ada seringkali, bahkan banyak kali, Tuhan hadir justru di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup kita. Karena itu jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita tawar hati, saudara. Saat kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan yang besar, percaya bahwa di setiap masalah dan pergumulan yang besar itu ada rencana Tuhan. Tuhan mau hadir, kemuliaannya mau datang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa melihat Tuhan justru melalui pergumulan dan masalah yang Tuhan izinkan bagi kita dalam hidup kita. Apa masalah kita hari-hari? Mungkin ada di antara kita yang dalam pergumulan berat, saudara, di hal bidang apa saja. Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah, seringkali Tuhan mau untuk kita belajar, jangan andalkan kekuatan kita. Tuhan mau pelecok,
terpelecok. Kalau bahasa Indonesia apa ini? Mau kasih pincang, saudaraku. Itu kekuatan yang sering kali kita andalkan, saudaraku. Dalam hal apa saja. Sekali lagi, kekuatan manusia sering kali pada hartanya, yang kemudian kekuasaan jabatannya, dan lain sebagainya. Tapi hari ini, saudara, ketika ada pergumulan, sadar, jangan andalkan kekuatan-kekuatan yang melekat pada kita. Tapi Tuhan mau bilang, andalkan Tuhan. Karena seringkali kekuatan yang ada melekat pada kita tidak bisa menolong kita. Waktu COVID saja, masa COVID, saudaraku, apa yang orang mau andalkan? Orang dengar kesaksian-kesaksian luar biasa. Orang-orang kaya, saudara, punya segala-galanya. Saudara, dia hamburkan DP doi di rumah sakit. Kita pedoi sebanyak ini, ternyata tidak bisa selamatkan saya. Mau bayar dokter pelatihan biar seberapa banyak, mau keluar doi, ternyata mati juga. Steve Jobs yang punya Apple itu, saudaraku, di saat-saat dia sekar, dia bilang ternyata ketenaran, popularitas, hartaku tidak bisa tolong saya. Saudara, mari belajar andalkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Setiap pergumulan ada batas waktunya. Jangan khawatir, jangan takut di setiap pergumulan. Ingat, selalu bagi kita orang percaya dan bagi Tuhan, tidak ada masalah selama-lamanya. Selalu ada batas waktunya. Dan Tuhan izinkan pergumulan, masalah besar. Untuk apa? Supaya ingin merubah kita. Ada perubahan, ada transformasi dalam hidup dan iman kita kepada Tuhan. Tuhan izinkan pergumulan masalah. Tujuannya untuk memberkati kita. Dan yang terakhir, Tuhan izinkan pergumulan supaya Tuhan mau hadir. Kita bisa lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Mari sejenak kita tunduk kepala, saudara, sambil renungkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak punya rencana jahat untuk saya dan saudara saat Dia izinkan pergumulan dan masalah datang kepada kita. Tapi Alkitab selalu memberikan pesan dan gambaran yang sungguh luar biasa. Di balik semua yang Tuhan izinkan, selalu ada rencana kebaikan yang Tuhan ingin kita bisa terima, kita bisa rasakan, kita bisa lihat, kita bisa nikmati sebagai umat-umat ketebusan darah-Nya. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari kita nyanyi pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk firman. Satu-satunya yang ku andalkan hanya Tuhan saja. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan mari dari awal kita nyanyi pujian ini dengan iman. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
Sekali lagi, satu-satunya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Keperluan khusus, ingat Tuhan tidak berubah, kuasanya sama. Datang ke depan, hamba-hamba Tuhan akan tumpang tangan kepada saudara. Haleluya, kita nyanyikan terus satu-satunya. Haleluya. Refnya saja, satu-satunya. Satunya yang haleluya. Satunya yang mari kita andalkan Tuhan. Haleluya, saudara yang punya pergumulan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satunya yang haleluya. Haleluya. Siapa lagi? Jangan andalkan kekuatan sendiri. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Haleluya. Satu-satunya yang haleluya. Siapa lagi yang punya pergumulan? Haleluya, ada berkatnya asal kita berserah kepada Dia. Oh haleluya, haleluya. Hamba-hamba Tuhan akan mendoakan. Satu-satunya yang Yesus, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Haleluya. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alirkan kuasa-Mu, libat tumpang tangan hamba-hamba-Mu. Ada kesembuhan, ada kelepasan. Haleluya, ada berkat Tuhan disiapkan bagi mereka yang andalkan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap pribadi, jamah mereka Tuhan. Oh kuasa-Mu sama. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
sudah didoakan boleh bangkit berdiri. Kembali di tempat duduk dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sudah menjamah saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Yang sudah didoakan, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita terus di hadirat Tuhan. Itulah sebabnya walaupun ada persoalan dan masalah pergumulan hidup, jangan kita kendor dalam mengasihi Tuhan. Sebab ada rencana yang indah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan kita melakukan pujian yang berkata, ku tetap cinta walaupun ada pencobaan, ada badai, kita tetap setia dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tetap yang didoakan terus, puji Tuhan. Ku tetap cinta. Haleluya, haleluya. Badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan lagi, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang sangat memberikan kekuatan kepada setiap kami yang sudah mendengarnya.
karena Engkau terus mempedulikan kami di setiap masalah hidup kami. Engkau hadir di sana, memberi jalan keluar dan menyiapkan kemenangan-kemenangan yang Engkau telah siapkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, meteraikan firman ini di hati kami semua. Biar firman itu menjadi suluh dan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak mudah kecewa dan putus asa, tapi kami terus memandang kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Berkati hamba firman-Mu, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarga, berkati kami semua. Terpujilah akan Tuhan. Umat-umat Tuhan akan memberikan korban persembahan, baik yang mengembalikan milik-Mu maupun memberikan bantuan dan sumbangan korban yang lain. Tilik Tuhan, balas berkat berlipat kali ganda seperti janji firman Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini, dan kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu sekalian, di depan ada meja yang sudah disiapkan untuk kita bisa memberi dengan tertib. Kita silih berganti saudara-saudara, kita lewat di depan meja dan kita berbalik lewat belakang meja untuk kembali ke tempat duduk supaya tidak tabrakan satu dengan yang lain. Kita mulai dari sisi kiri saya, di tengah dan di kanan. Kita sambut dengan pujian yang sudah dipersiapkan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, aku teguhkan imanku, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala
Bapak Ibu sekalian, kita sementara memberi ekstra. Dan untuk kegiatan kita sepekan ini, sebentar ibadah yang kedua pada pukul 5 sore. Dan sesudah ibadah di sini ada permintaan dari pengerja kita yang ada di sini, saudari Mimi. Kemarin waktu sementara ibadah doa puasa, tiba-tiba diberitahu bahwa ayah kandungnya harus dilarikan ke rumah sakit, tapi di perjalanan mungkin telah tiada, dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, ayahnya sementara mempersiapkan untuk membuka usaha, saudara-saudara. Dia lagi memperbaiki kendaraannya. Tiba-tiba di jalan dia terjatuh dan masuk parit. Hampir masuk parit, diangkat, ternyata sudah meninggal karena serangan jantung, saudara-saudara. Jadi kemarin sementara doa puasa di sini, sementara ibadahnya berakhir, kami harus melarikan juga anaknya ini untuk bisa melihat ayahnya, saudara-saudara. Ternyata sudah meninggal, dan ayahnya adalah jemaat di gereja Petra di jalan apa namanya? Ya, Jalan Patimura, ya, oke. Kemudian dia juga anggota dari satu badan yang selalu membagi-bagi Alkitab, itulah Gideon, saudara-saudara. Maka seluruh rekannya, komunitasnya juga sudah turut ada di rumah sakit. Lalu karena anaknya adalah pengerja kita di sini, maka sebentar malam pukul 8 diminta kita akan memimpin ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan yang bertempat atau beralamatkan di Desa Baliase. Letak rumahnya kita belum tahu di mana, tapi mungkin akan di-share nanti, kita bisa temukan. Dan kami harapkan seberapa yang bisa hadir, kita hadiri ibadah itu, saudara-saudara, sebagai ibadah penghiburan pada pukul 8. Jadi ibadah kita sebentar harus agak disiplin waktunya sebentar, supaya kita bisa berkesempatan hadir dalam ibadah penghiburan tersebut. Kemudian untuk hari Senin besok, ibadah doa Hana tetap dilaksanakan di sini pukul 4 sore di ruangan ini. Dan hari Rabu ada ini ada. Kemudian hari Senin, ya, belum ada. Jadikan. Belum ada catatan. Ya, maaf saudara-saudara, untuk hari Senin besok sektor 5 akan ada ibadah pada keluarga Yunita Suputra yang akan dilaksanakan pada hari Senin jam 18.30 supaya bisa connect dengan
kegiatan doa wanita, saudara-saudara. Jadi kita molor sedikit jam 18.30 untuk sektor 5, bertempat di Jalan Tangkasi di rumah saudara William dan Cindy. Lalu mengundang keluarga pastori, itu untuk besok hari Senin. Kemudian hari Rabu kebaktian Pelwap, pada jadwal Pelwap saudara-saudara. Diharapkan juga supaya ketat waktunya, supaya sesudah ibadah di sini bagi yang ada di sektor 3 bisa menghadiri ibadah di rumah dari Ibu Namseng. Diharapkan supaya bisa bersama-sama untuk hadir di rumah tersebut. Kemudian ada ibadah keluarga muda pada hari Kamis. Untuk hari Kamis dilaksanakan di rumah dari Bapak Yeskiel Sarono di Jalan Garuda, Lorong Erfas nomor 300 berapa? 30E. Pada pukul 18.30. Kemudian hari Jumat kegiatan pemuda remaja, dan hari Sabtu adalah doa puasa kita bersama, yang kali ini disponsori oleh sektor 6. Sekiranya itu yang menjadi pemberitahuan, saudara-saudara. Kita akan segera menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan bangkit berdiri, lalu kita nyanyikan satu pujian untuk menutup ibadah ini. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Limpah syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa di sorga, oleh karena kemurahan Tuhan yang kami sudah nikmati alami, dan Tuhan telah memberi waktu dan kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah yang kami sudah selenggarakan hari ini. Bagi mereka yang belum sempat hadir, umat-umat Tuhan sebagai warga GPDI Jemaat Eklesia, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kiranya agar ibadah raya yang kedua sebentar mereka boleh berhimpun lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang sakit Tuhan lawat, berikan mereka kesembuhan Bapa, sebab janji-Mu Engkaulah Tuhan dan tabib penyembuh kami. Tuhan, mereka yang mengalami ujian dan cobaan hidup, berikan mereka kekuatan, semangat yang baru, karena kami tahu Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar atas segala persoalan-persoalan hidup yang kami temukan.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terutama menghadapi tahun politik ini, berbagai gejolak terjadi di mana-mana. Tapi berilah kiranya hikmat akal budi kepada pemerintah kami, terutama aparat keamanan TNI dan Polri, supaya mereka dalam melaksanakan tugas mereka lakukan dengan baik dan berhasil, sehingga di mana-mana selalu ada keamanan, dan di mana-mana saja Tuhan masyarakat bisa bersosialisasi dan bisa berusaha dan bekerja dengan aman dan tentram, dan kami boleh menjadi umat yang percaya dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya upaya-upaya umat Tuhan dalam pekerjaan mereka seminggu ini Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan sebagai mata pencaharian, Tuhan campur tangan dan buka jalan, berikan keberhasilan supaya umat-umat Tuhan hidup berkecukupan, dapat menopang pekerjaan-Mu di mana saja, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, saya mengajak kita mengangkat tangan kepada Tuhan yang adalah sumber hayat kita. Terima kasih. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita, mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita bersalaman di pintu keluar sebelah kiri, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua.